Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji 1 dan Bapak Ibu dosen penguji 2. Puji serta syukur saya limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat melaksanakan skripsi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dedi Sitrojaya Sapitri dengan NIM 200603331. Izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul penggunaan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS kelas 5 sekolah dasar. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yakni Bapak Galih Deni Septian Rahayu MPD dan Bapak Sofian Nur Mahardika MPD, yang dimana saya sangat berterima kasih karena selama berjalannya penelitian ini sampai selesainya hari ini, beliau sangat banyak memberi masukan, arahan, dan juga sudah mau meluangkan waktu untuk terselesaikannya penelitian saya sampai pada hari ini. Langsung saja pada poin latar belakang ini, kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena yang pertama, berdasarkan kondisi idealnya sendiri, keterampilan berpikir kritis ini memiliki nilai yang besar bagi para pelajar karena mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis mampu mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Itu pendapat berdasarkan Kurniawati dan Ekayanti pada tahun 2020. Salah satu keunggulan dari berpikir kritis secara kritis adalah meningkatkan tingkat kemandirian, kepercayaan diri, serta juga kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan lebih bijaksana. Berdasarkan pendapat Adi dan Junining pada tahun 2013. Namun, pada dasarnya, pada kenyataannya, ketika saya turun langsung ke lapangan, nyatanya rendah, kemampuan berpikir kritis masih rendah pada siswa kelas 5 SD ini. Mereka masih sangat kesulitan dalam menjawab pertanyaan, apalagi dalam pembelajaran IPS ini. Ketika saya turun ke lapangan melihat pembelajaran langsung antara guru dan juga siswa, saya melihat anak-anak ketika bertanya jawab dengan guru masih menjawab dengan sesuai gitu, terpaku kepada buku bacaan yang mereka baca. Jadi mereka tidak bisa melontarkan jawaban mereka pribadi. Jadi mereka masih ada juga sampai yang mereka itu menjawab dengan asal-asalan, asal mengucap, asal berbunyi, tanpa mereka pikir terlebih dahulu. Dan juga ada yang sama persis dengan buku yang mereka baca, yang guru berikan. Nah, solusi dari masalah di lapangan ini, saya mengambil yaitu penggunaan model problem-based learning yang dimana berdasarkan penelitian terdahulu sangat efektif dalam menangani rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar. Lanjut ke poin kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, apakah terdapat peningkatan berpikir kritis menggunakan model problem-based learning ini pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model problem-based learning pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Dan yang ketiga, kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tujuan penelitian, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil atau menjawab dari rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan berpikir kritis setelah menggunakan model problem-based learning ini pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Yang kedua, agar mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan model PBL ini dalam pembelajaran kelas 5 SD. Dan ketiga, agar diketahui kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem-based learning ini.
Poin selanjutnya yaitu metode penelitian, yang dimana pada penelitian ini saya menggunakan mixed method atau metode campuran. Adapun desain yang digunakan yaitu the explanatory sequential, yang dimana di sini adalah pertama-tama ada kita menganalisis atau mengumpulkan data kuantitatif, lalu diikuti dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Setelah itu diinterpretasikan. Dan untuk subjek dan lokasi penelitian ini yaitu untuk subjek penelitian yaitu 20 siswa kelas 5, yang dimana 12 perempuan dan 8 laki-laki. Dan lokasi penelitiannya sendiri adalah di salah satu sekolah negeri di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Dan untuk instrumen penelitian yang saya ambil ada 2, yaitu berupa tes dan juga non-tes. Untuk tes, saya mengambil perangkat pembelajaran, yaitu di dalamnya ada RPP, bahan ajar, materi ajar, LKPD, dan juga latihan soal atau lembar tes soal, yang dimana ada 10 soal uraian. Dan untuk non-tes, instrumen non-tes, saya menggunakan angket dan juga wawancara. Angket ini untuk mengetahui respon siswa dalam pembelajaran model PBL ini, dan untuk wawancara agar saya mengetahui kendala apa yang guru hadapi dalam melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini. Poin selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yang dimana di sini ada 5 tahap pembelajaran model PBL. Yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Di sini guru memberikan video pembelajaran agar apa? Agar menstimulus peserta didik untuk terpancing melakukan pertanyaan terhadap guru terkait video pembelajaran tersebut. Dan tahapan kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini guru memastikan setiap anggota memahami tugasnya, dan juga siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk menyelesaikan soal yang guru berikan. Dan untuk tahapan ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru memantau keterlibatan siswa selama berdiskusi secara kelompok, dan juga siswa melakukan penyelidikan untuk bahan diskusi kelompok dengan teliti. Dan selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan setiap kelompoknya, dan juga siswa melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya yang akan nanti dipresentasikan ke depan. Dan terakhir adalah menganalisis dan juga mengevaluasi hasil proses pemecahan masalah, di mana guru membimbing presentasi dan juga mendorong kelompok memberikan penghargaan atau apresiasi dan masukan kepada kelompok lain. Dan juga guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Untuk poin selanjutnya yaitu hasil penelitian. Di sini bisa terlihat dari tabel tersebut hasil peningkatan berpikir kritis menggunakan model problem based learning pada pembelajaran siswa kelas 5 SD. Jumlah siswa yaitu pretest dan posttest sama 20 orang, 20 peserta didik, dan untuk nilai tertinggi pada pretest yaitu 88, dan waktu posttest yaitu 92. Dan untuk nilai terendah di saat pretest yaitu 29 dan posttest itu 54. Dan untuk rata-ratanya, pretest itu 51 dan posttest 79. Dari angka tersebut juga kita bisa lihat ya bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dan ini juga hasil N-gen-nya yaitu 0,48, yang dimana N-gen ini adalah untuk melihat apakah model pembelajaran ini cukup efektif atau tidak dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD ini. Dengan hasil N-gen di sini bisa terlihat yaitu 0,48 yang dikategorikan sedang. Oleh karena itu, melihat dari hasil N-gen-nya, melihat dari hasil angka yang meningkat secara signifikan, jadi dapat disimpulkan bahwa model problem based learning ini cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Untuk melihat visualisasi kenaikan nilai, bisa dilihat dari grafik tersebut bahwa memang untuk nilai tertingginya dari pretest ke posttest itu
hanya sedikit, tapi bisa dilihat dari nilai terendah, yang dimana nilai terendahnya itu kan asalnya 29, tapi waktu post-test menjadi 54, itu sangat meningkat tinggi, dan juga rata-ratanya juga sangat meningkat tinggi, dari 51 menjadi 79. Berdasarkan hasil pengolahan angket, pada indikator model problem based learning terdapat rata-rata apabila dibulatkan 67% pada kategori sedang. Hal ini berarti proses belajar mengajar dengan menggunakan problem based learning ini berjalan sangat baik. Selanjutnya, berdasarkan pengolahan angket terlihat dalam membentukkan berpikir kritis dalam proses pembelajaran based learning untuk materi benda dalam kegiatan ekonomi ini ya, diperoleh persentase 63% dalam kategori sedang juga sama. Hal ini berarti proses pembuatan berpikir kritis yang dilakukan melalui model pembelajaran problem based learning berjalan dengan baik atau cukup baik. Dan yang terakhir, yaitu indikator ketiga, berdasarkan pengolahan angket tersebut terkait kesulitan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan model problem based learning, diperoleh nilai 47,50% atau 48%, termasuk dalam kategori rendah. Hal ini berarti siswa ini tidak merasa kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Dan hasil penelitian rumusan masalah ketiga, yaitu kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa kelas 5 SD dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning ini adalah menggunakan wawancara. Dari hasil wawancara saya dengan guru kelas 5 mengungkapkan beragam aspek terkait upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model PBL ini dalam pembelajaran IPS. Guru mengakui bahwa selama ini, pendekatan pembelajaran IPS ini yang diterapkan di sekolah tersebut menekankan pemahaman konsep daripada sekedar hafalan faktual. Namun namun metode penyampaian yang mereka lakukan masih bersifat tradisional dan menggunakan metode ceramah yang menunjukkan perlunya pengayaan melalui berbagai media dan sumber daya pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning ini. Yang dimana indikator tertinggi yang mengalami peningkatan adalah terkait kesulitan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan model problem based learning, termasuk dalam kategori rendah. Hal ini berarti siswa tidak merasa kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Sedangkan indikator terendah peningkatannya adalah terkait pelaksanaan proses belajar mengajar dengan model problem based learning yang berada pada kategori sedang. Yang kedua, yaitu mayoritas siswa kelas 5 sekolah dasar merespon positif terhadap model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran IPS, materi benda dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, terdapat kesulitan guru dalam proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dalam aspek penyiapan materi yang mendukung pengayaan melalui berbagai media dan sumber daya pembelajaran, serta mengatasi hambatan seperti kurangnya minat siswa dan keterbatasan media pembelajaran. Meskipun demikian, penilaian terhadap siswa menunjukkan bahwa mereka memiliki kesiapan yang baik dalam berpikir kritis, berargumen, menganalisis, dan bekerja sama dalam kelompok. Guru telah mengambil tindakan konkret dengan mendorong pemikiran analisis, penerapan analisis, dan juga pemecahan masalah, serta memberikan penilaian yang mendukung keterampilan berpikir kritis siswa. Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dalam implementasi model pembelajaran problem based learning ini, upaya guru dalam merangsang keterampilan berpikir kritis tampak komprehensif dan juga mendukung perkembangan berbagai aspek dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, pemaparan yang saya sampaikan telah selesai dari poin latar belakang sampai kesimpulan. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.